Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa menghirup oksigen yang Allah berikan, serta kita masih diberi kesempatan untuk berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa istiqomah menjadi sunnah-sunnah beliau. Baik, saya Danang Irawan. Pada kali ini saya akan membahas materi terkait tata cara bersuci dari najis. Baik, apa itu najis? Najis adalah kotoran yang harus segera disucikan. Kata najis berasal dari bahasa Arab yang artinya kotoran. Najis menurut istilah adalah suatu yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang cukup harus dalam badan suci, seperti sholat dan tawaf dalam beribadah haji. Ada juga yang mengatakan bahwa kotoran itu belum tentu najis, namun najis sudah pasti kotoran. Misalkan begini, kotoran belum tentu najis adalah misalkan debu yang digunakan untuk tayamum. Nah, itu adalah salah satu kotoran, namun kotoran tersebut adalah suci, jadi dapat digunakan untuk tayamum. Adapun contoh dari najis misalnya yang ada di sekitar kita, yaitu air pipis atau air kencing. Ada lagi kotoran manusia, kotoran ayam, kotoran burung, kotoran kambing, kotoran sapi, muntah-muntahan, darah, dan lain sebagainya. Apabila najis tersebut menempel pada badan kita atau menempel pada pakaian kita, maka haruslah segera disucikan terlebih dahulu. Jika ingin melaksanakan suatu ibadah, misalnya sholat, maka harus membersihkan terlebih dahulu najis-najis yang menempel di badan atau pakaian yang kita gunakan. Jika kita melaksanakan sholat sedangkan pakaian kita terkena air kencing misalnya, maka sholat kita tidak wajib dan wajiblah kita untuk mengulang serta mengganti pakaian atau badan yang terkena najis tersebut. Atau sebelum mandi, kita sebaiknya mandi dulu. Mandi, setelah itu mengganti pakaian, kemudian barulah kita melaksanakan sholat. Ada 3 jenis najis yang dapat kita ketahui, diantaranya adalah najis mukhaffafah, yang kedua adalah najis mutawassithah, dan yang terakhir adalah najis mughalladhah. Baik, najis yang pertama yaitu najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis ringan. Salah satu contoh dari najis mukhaffafah adalah air kencing bayi yang berjenis kelamin laki-laki dengan usia kurang dari 2 tahun. Dan bayi tersebut hanya minum air susu, belum mengonsumsi makanan sejenis lainnya. Jadi air kencingnya masih tergolong najis ringan. Untuk membersihkan najis mukhaffafah adalah dengan menggunakan air bersih. Air harus mengenai seluruh tempat atau tubuh yang terkena najis ini. Jadi air disiramkan yang terkena air kencing bayi tersebut. Air yang digunakan juga harus lebih banyak dari air kencing yang mengenainya. Setelah itu barulah benda yang sudah dibersihkan lalu diperas dan dikeringkan. Jadi kita sebaiknya menggunakan air yang dari keran, sehingga dengan cara menggunakan air dari keran akan membuat air kencing tersebut menjadi langsung hilang, karena dengan menggunakan air keran pastilah air keran tersebut akan keluar dengan deras, maka akan lebih mudah membersihkannya. Yang kedua yaitu najis mutawassithah. Najis mutawassithah termasuk ke dalam najis sedang.
artinya semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhafafah maupun mughaladah. Jadi dia ada di tengah-tengah, jadi tidak ringan dan tidak berat, jadi sedang-sedang saja. Contoh dari najis mutawassithah adalah ditemukan pada air seni seperti tinja manusia, kencing, nanah, muntah, kotoran hewan, darah haid, minuman keras, bangkai, kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi bangkai ikan dan belalang itu bukan najis dan halal untuk dikonsumsi. Kemudian yang najis itu air susu hewan yang diharamkan, misalnya air susu anjing, air susu babi, dan sejenisnya. Najis mutawassithah ini terbagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah atau najis yang terlihat atau nampak wujudnya, rasa atau tercium baunya. Cara menyucikannya adalah dengan dibasuh sampai hilang dari wujud, bau, ataupun rasa. Kemudian najis hukmiyah. Najis hukmiyah atau najis yang tidak tampak seperti bekas kencing dan miras, yaitu najis yang sudah mengering, misalkan air kencing yang terkena celana namun sifatnya sudah kering, jadi tidak terlihat atau tidak tampak ya. Yang terakhir yaitu najis mughaladah. Nah, inilah najis yang paling berat. Kenapa disebut berat? Karena menyucikannya juga ada beberapa cara. Najis mughaladah artinya adalah najis dengan tingkatan berat. Najis berat adalah sesuatu materi atau benda yang kenajisannya ditetapkan dalil yang pasti atau pasti. Contoh yang termasuk dalam najis mughaladah yaitu najis yang berasal dari anjing dan babi, termasuk kotoran dan air liurnya. Nah, jadi najis mughaladah ini disebabkan oleh dua hewan, yaitu anjing dan babi dan sejenisnya. Adapun jika ada keturunannya, misalkan anjing kawin dengan kambing. Nah, kambing itu melahirkan seekor anjing. Nah, jadi anaknya kambing yang berupa anjing ini jadilah najis, misalkan seperti itu. Kemudian cara mensucikan atau menghilangkan dari najis mughaladah adapun caranya yaitu sebagai berikut. Cara menyucikannya dengan menghilangkan terlebih dahulu wujud benda najis tersebut. Kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah atau pasir ya. Jadi kita hilangkan dulu dari bentuknya, rasanya, atau sifatnya. Kita siram dengan air, kemudian kita cuci. Nah, itu dibasuh 7 kali, 1, 2, sampai 7 kali. Kemudian salah satunya menggunakan tanah, jadi air itu dicampur dengan tanah, kemudian dibilas lagi hingga bersih. Itulah tadi terkait najis yang perlu kita pahami dan perlu kita ketahui cara membersihkannya agar ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena tanpa kita mengetahui hal-hal tersebut, maka ibadah yang kita lakukan akan sia-sia, sehingga kita melakukan ibadah hanya sebatas kegiatan saja, bukan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlunya memahami apa itu najis, bagaimana cara menghilangkannya, sehingga kita dapat dengan mudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kehati-hatian dalam kita menghindari najis, misalkan
ketika kita buang air kecil. Nah, ketika kita buang air kecil itu sebaiknya celana yang kita gunakan atau sarung yang kita gunakan itu kita lepas semua. Kemudian juga kita buang air kecil. Kemudian kita membersihkan bekas kencing itu secara bersih ya. Dengan perasaan sudah bersih, barulah kita gunakan celana lagi. Jadi sebaiknya dilepas semua celananya agar kita terhindar dari terkena air kencing tersebut. Mungkin demikian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.